Teman-teman, kali ini saya ajak untuk berkunjung ke tempat-tempat yang luar biasa di negara Yordania, antara lain Petra, Sungai Yordan, Citadel, Gunung Nebo, dan Laut Mati. Sebenarnya masih ada lagi Wadi Al-Mujib, Kera Castle, Wadi Ram, Agaba, dan lain-lain. Tapi waktu kita terbatas, jadi kita simak saja video berikut ini. Petra adalah sebuah situs arkeologikal di Ma'an, Yordania yang lebih dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tempat ini terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada bebatuan. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa Petra dibangun oleh suku Nabatin pada tahun 312 sebelum Masehi? Teman-teman, jika teman-teman ingin berkunjung ke kota Petra, maka teman-teman dapat melalui kota Amman Yordania berjarak kurang lebih 230 km atau sekitar 3-5 jam perjalanan. Sejarah pernah mencatat bahwa kota Petra pernah hilang selama berabad-abad lamanya setelah berakhirnya kekuasaan kerajaan Romawi di daerah ini. Kabar gembira akhirnya datang juga. Pada tahun 1812, seorang pengelana berkebangsaan Swiss yaitu Johann Ludwig Burckhardt menemukan untuk pertama kalinya kota Petra. Setelah sekian abad lamanya, kota ini seolah-olah lenyap di telan bumi. Lokasi kota Petra yang tersembunyi di antara bebatuan dan tebing yang bertingkat dengan sistem pasokan air yang sangat baik menjadikan kota Petra ini sebagai kota mandiri pada zaman itu. Kelilingi oleh bebatuan yang kokoh dan tinggi serta jalan yang sangat sempit menjadikan kota Petra ini mempunyai benteng yang sangat kuat dan sangat sulit ditembus oleh musuh. Teman-teman, rasanya nggak komplit jika berkunjung ke negara Yordania kalau tidak mampir ke kota Petra. So, nikmati liburan teman-teman dengan sebaik-baiknya di kota ini dan buatlah suasana yang berkesan agar tetap diingat oleh anak cucu kita nanti. Hehehehe. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di Sungai Yordan. Mungkin di antara teman-teman ada yang beranggapan ya hanya sungai, di mana-mana juga sama yang namanya sungai. Tunggu dulu. Sungai yang satu ini penuh dengan kisah yang menarik dan perlu kita ketahui. Simak baik-baik ya. Tahukah teman-teman, sejarah bangsa Israel tidak terlepas dari Sungai Yordan. Sebab awal dari bangsa ini memasuki tanah perjanjian sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Yosua pemimpin bangsa Israel pada waktu itu harus menyeberang melalui Sungai Yordan terlebih dahulu untuk mereka boleh masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oh iya, saat ini teman-teman sedang berada di dalam sebuah gereja
yaitu Gereja Baptis Santo Yohanes, di mana teman-teman sementara menyaksikan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam sebuah peribadatan. Nah, bagi umat Kristiani, lokasi ini mempunyai nilai sejarah religius yang sangat tinggi, sebab di tempat inilah diyakini sebagai tempat di mana Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Citadel adalah situs bangunan bersejarah yang terletak di atas 7 bukit, tepatnya berada di pusat kota Amman, Yordania. Tahukah teman-teman bahwa Citadel telah beberapa kali berganti penguasanya? Yang pertama adalah Kerajaan Amon, yang kedua Kerajaan Asyur, yang ketiga Kerajaan Babilonia, yang keempat Kerajaan Romawi, yang kelima Kerajaan Bizantium, dan keenam Bani Umayyah. Di Citadel kita akan temukan bangunan bekas peradaban besar pada masa lalu, di antaranya Kuil Hercules, Gereja Bizantium, dan Istana Umayyah. Pada tahun 1951, di Citadel dibangunlah sebuah museum yang namanya adalah Museum Arkeologi Yordania. Jika teman-teman terkesan dengan tempat ini, maka jangan segan-segan sampaikan kepada teman-teman yang lain. Jika ke Yordania, jangan lupa ya, ke Citadel. Luar biasa. Gunung Nebo adalah tebing yang menjulang tinggi yang terletak di wilayah Yordania dan tingginya berkisar 817 meter di atas permukaan laut. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Nebo ke atas puncak Pisgah, tertulis dalam Kitab Ulangan 34 ayat 4, di mana firman Tuhan berkata, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Tertulis di dalam Bilangan 21 ayat 9, "Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup." Nah, di puncak Gunung Nebo, teman-teman dapat melihat monumen replika ular tembaga. Laut Mati berada di 417,5 meter di bawah permukaan laut, sehingga tempat ini adalah tempat yang terendah di muka bumi ini. Wow! Danau ini disebut dengan Laut Mati karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di danau ini. Di Laut Mati, kita dapat berenang tanpa menggunakan pelampung, namun kita tetap dapat mengapung. Mengapa begitu? Jawabannya sederhana,
air garam yang ada di dalamnya sangat-sangat tinggi. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.